Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Pengurus Takmir Masjid As-Sakinah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita masih Allah berikan sehat sedaya di Alhamdulillah. Sehat lahir maupun batin. Awalnya sehat, pikirannya sehat, yo kantongnya sehat. Itu sehat lahir batin. Alhamdulillah, kita sama hadir di rumah Allah ini sambil kita menunggu sholat isya. Karena dari waktu ke waktu kita ini hidup hanya menunggu, yang jelas menunggu kematian. Tapi di samping menunggu kematian, ya kita menunggu kewajiban kita dari maghrib nunggu isya. Ya kadang-kala nunggu itu menjenuhkan. Pemaning nunggu ibu-ibu maca, masya Allah. Tapi sekarang ini gak orang sih jenuh. Kalau dulu itu mungkin ya apa ya. Nah sekarang ini gak ada orang merasa lama menunggu. Sebab apa? Nikel hati. Jawaban langsung dijawab. Nikel hati. Tapi hari ini kita Allah takdirkan kita menunggu isya. Dari sholat maghrib, alhamdulillah kita sudah melaksanakan maghrib, menunggu sholat isya. Nah menunggu niku oleh takmir Masjid As-Sakinah dibuat kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Jadi saling menasihati. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu pernah saya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu kalau bernilai ibadah, maka semuanya dicantolkan kepada Allah. Maka itu bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti kita mendapat ganjaran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu juga kita berada di dalam masjid. Masuk masjid, masuk rumah, masuk balai kota, masuk istana, itu sama saja. Masuk, duduk, ada yang pakai sepatu, ada yang bersepatu, ada menghadap kiblat. Tapi berbeda kalau kita masuk masjid. Supaya ada bedanya kita masuk masjid, masuk balai kota, masuk istana. Kalau masuk istana, semegah apapun istana itu, walaupun kita niat itikaf di dalamnya, karena memang gak niat itikaf, mergo istana itu lebih megah daripada masjid. Karena itu istana, yo gak dapat pahala. Tapi kalau di dalam masjid kita niatnya itikaf, maka selama berada kita di dalam masjid semuanya bernilai ibadah.
Bedanya apa? Bedanya niat. Nah, itu beda. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebetulnya tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, begitu juga kita kalau acara rutin, makan, minum, ngomong anak, ngantar anak sekolah, kalau itu rutinitas saya gak diniat karena Allah, maka ya dapat ya anak terantar sekolah, mangan bermangan ya warat, ya kan? Itu saja yang dapat. Nah, supaya dapat ganjaran di sisi Allah, supaya perbuatan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah, maka tatkala kita ngantar anak kita, jemput anak kita sekolah, kita niati ibadah. Apa niat ibadah? Minimal menyenangkan hati istri di rumah, biar gak jemput terus-terusan sekalian bapak yang jemput. Intinya ada yang kita kaitkan merupakan ibadah di situ, ngantar anak sekolah, memberikan kelancaran anak nuntut ilmu, itu bagian dari ibadah. Maka kalau itu yang kita cantolkan, maka pulang pergi kita ngantar anak sekolah itu bernilai ibadah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Sinyampang kita ini sudah berada di tahun 1448. Selamat tinggal tahun 1447 Hijriah. Kemarin kita sudah doa bersama. Kalendernya ada dua macam. Ada yang hari ini, ada yang ini. Ya gak apa-apa, pokoknya niatnya ya satu Muharram. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam tahun 1448 itu harapan kita sama. Semoga di tahun 1448 ini adalah tahun yang lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya, atau lebih jelasnya dari tahun 1447. Maka biasanya, tapi jarang saat ini, kalau berpisah dengan tahun Masehi, itu di perapatan, di rumah, di sekolah, itu ditulis gitu ya, selamat tahun baru 2027, ya kan? Sekaligus selamat hari Natal. Rawame Pak, di sekolah di perapatan itu, saya mubeng di perapatan alun-alun itu, kalau sudah tanggal Desember, bulan Desember, pertengahan bulan Desember, itu ucapan selamat tahun baru itu di mana-mana. Coba jangan muter keliling, muter di perapatan, yang ucap tahun 1448 itu, jadi kan ada temu nggak ucapan itu? Ada satu di Masjid Agung, benda besar kita buat, selamat tahun baru Hijriah 1448. Yang saya lihat cuma satu toh. Jadi kan masih perapatan alun-alun masih ada, jangan lihat saya. Yang lain nggak apa-apa. Di kantor-kantor itu Masya Allah, kalau selamat tahun baru 2027 dalam kurung ada lagi sama dengan selamat hari Natal, ya kan? Macam-macam di mana-mana disemarakkan. Nah, sayangnya kita kurang tertarik mengucap tahun baru Islam. Tapi pada nopo-nopo yang jelas, hari Senin malam Selasa itu di Balai Kota hampir 2.000 orang ikut istighosah, doa awal dan akhir tahun. Walaupun ucapan di awal, betul nopo-nopo. Siapa tahu tahun besok. Nah, di tahun baru biasanya di awal tahun itu kita muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri.
introspeksi diri itu ya ngelik-ngeliknya tahun-tahun yang kemarin gitu. Kira-kira pernah gak dengan anak-anak, ya Allah, usia iki sudah tahun baru, berarti usia kita semakin panjang apa semakin berkurang apa tambah, Pak? Jadi sadar Pak jadi ya. Tapi kok orang panjang umurnya apa? Ya Allah, umurnya panjang bukan panjang, semakin tambah tahun semakin jatah hidup kita itu semakin berkurang. Lah kalau hidup kita ini semakin berkurang, maka awal tahun ini kita introspeksi diri. Harapan kita semoga di tahun yang akan datang, tahun baru ini, semuanya kita lebih dari tahun sebelumnya. Harapan kita umpomo tahun yang kemarin 2047 niku sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya itu ci aras-arasan, yo tahun 48 ini yo ditambah. Ngoten lho. Jadi ada peningkatan. Kalau amal ibadah kita itu dari tahun ke tahun itu sama itu ya sama dengan itu wae. Pengajian terus tapi ya kayak gitu wae. Sama tahun kemarin dengan tahun ini sama saja. Kita termasuk orang yang rugi. Loh, kok rugi Pak? Kan bodoh daripada kurang. Ya toh? Kalau kemarin sholat isya, qobliyah isya, ba'da isya itu dilaksanakan tahun 1448 ini, yo ditambah baru 2 rakaat sholat isya ditambah witir. Nah, jadi ada peningkatan. Kalau dulu sholat duhanya ketika hari Ahad tok karena itu ada pengajian, langsung waktu suruh langsung sholat duha. Tahun baru ini mulai kita ada peningkatan, yo setiap pagi minimal 2 rakaat. Jadi setiap usia itu berkurang, ibadah kita itu tambah. Lah itulah orang yang beruntung. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun baru Hijriah itu adalah awal tahun baru Hijriah. Jadi Muharram itu adalah termasuk kalau di dalam kalender Masehi itu Januari. Di dalam bulan Muharram itu, maka mantenan setiap di masjid mana saja kalau biasanya nombor ijab kabul ketika masuk Muharram sepi. Nah sekarang ini ada pembaharuan di Jabodetabek. Kantor Kementerian Jabodetabek di Jawa Barat sana itu mengadakan nikah massal di dalam bulan Muharram. Ini menepis bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang gak apa dibuat pernikahan. Ini bulan Muharram. Tapi tergantung pada adat. Al-adatul muhakkam. Adat itu sudah menjadi hukum. Kalau kita ragu-ragu, ya nggak usah. Tapi secara umum nggak ada larangan. Tapi kalau di Jawa, ya waduh ya hati-hati. Ini opo-opo kok dikait-kaitnya. Yo pantas. Deku liro aku ijabane deku suro. Mesti dikait-kaitnya. Padahal
nggak apa-apa. Lah, pada bulan Muharram itu ditetapkan bulan pertama di bulan Hijriah karena yang pertama macam-macam zaman Khalifah Utsman menetapkan, ada yang mau menetapkan bulan pertama di bulan Hijriah itu bulan Rabiul Awal karena baginda Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Ada lagi bulan Rajab karena bulan Rajab itu bulan yang pertama kali diwajibkan sholat lima waktu. Akhirnya rapat kabinet waktu itu Khalifah Utsman menetapkan bahwa awalnya bulan tahun Hijriah adalah Muharram. Kenapa? Muharram itu karena baginda Rasulullah hijrah, dihitung mulai hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, berkembangnya zaman, hijrah itu artinya pindah. Kanjeng Nabi pindah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu hijrah. Nah, untuk zaman saat ini hijrah nggak mungkin kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita orang Kediri, nggak mungkin ikut Rasulullah. Jadi hijrah itu kan ada dua macam ternyata. Ada hijrah secara makaniah, ada hijrah tempat tinggal. Maka saya ingat pesan orang tua-tua dulu, awakmu kalau mau berhasil yo hijrah. Lagi koyok-koyoknya koyok-koyok awak ini kayaknya hijrah semua lagi. Ini orang asli kan Pak? Asli Mojokerto kan? Ada. Gak ada kan? Ada. Ada. Ya, ada pengecualian. Tapi roto-roto kita ini orang datang hijrah. Jadi hijrah itu memang sunnah. Jadi berpindah tempat dari kadang-kala dari tempat satu ke tempat yang lain hijrah. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang lebih penting, lebih bagus dari tempat semula ke tempat yang kedua. Itu hijrah. Gak apa-apa. Nah, yang kedua, hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi adalah berpindah dari hal yang kurang baik menuju hal yang lebih baik. Dari hal yang tidak Allah ridhoi menuju hal yang Allah ridhoi. Itu namanya hijrah. Makanya para artis itu tersohor bahasanya hijrah. Hijrah apa hijrah? Ternyata dulu nggak pakai jilbab, saat ini pakai jilbab. Dulu nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Dulu bukan auratnya bisa kelihatan, sekarang nutup aurat. Itu hijrah. Nah, begitu juga kita ngambil makna hijrah secara maknawi tadi. Dari hal yang kurang paham menuju hal yang lebih paham. Dari sholat kita ayatnya dari tahun ke tahun puluhan, gitu. Inna a'toina dari tahun ke tahun. Hijrah kita dari tahun 1047 sampai 48 ini hijrah, ditambah ayatnya, enggak hanya qul dan inna a'toina, yo ditambah ara'aital ladzi yukadzibu biddin anhakumut takatsur. Pindah, tambah. Jadi kita mengambil makna hijrah itu dari hal yang kurang pas menuju hal yang lebih pas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya hijrah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam konsep hijrah pindah yang secara maknawi tadi adalah
seperti kita malam hari ini. Pindah kita dari yang tidak cocok menuju hal yang lebih cocok. Apa itu? Sama hal kita menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan tahun baru Hijriah ini, mari kita sama-sama kita mengiktikadkan, kita mengkoyiti diri kita, ya Allah. Makanya ada doa awal dan akhir tahun. Jadi gimana ikut dong? Doa awal dan doa akhir tahun, kemudian doa awal tahun. Intinya ya Allah, berikan kekuatan kepada kami tahun ini ya Allah. Tahun ini tahun yang lebih berkah dari tahun sebelumnya, tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika kita malas tahun-tahun yang kemarin, tahun ini buatkan kekuatan kami ya Allah, berikan kekuatan kami untuk lebih semangat lagi. Itu harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama di tahun baru Hijriah ini kita sama-sama merubah apa? Merubah hal yang dulu gak kurang pas, dari mulai bacaannya, sholatnya, wudhunya. Tahun ini insya Allah kita berupaya untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam sebuah kitab itu dijelaskan di sini bahwasanya untuk introspeksi diri kita di awal tahun, kitab itu disebutkan di dalam sini dibacakan tuba liman tarokat dunia qabla an tatrukah. Yang pertama. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulah. Yang kedua. Yang ketiga, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Yang ketiga. Yang pertama, harapan kita semoga kita menjadi orang yang beruntung tadi. Tuba, beruntung banget, sangat beruntung bagi orang yang tarokat dunia, orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Jadi prinsip kita di awal tahun ini kita rubah supaya kita menjadi orang yang beruntung. Apa itu? Tarokat dunia qabla an tatrukah, kita meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Apa maknanya? Kadang-kadang kita belum meninggal dunia, tapi dunia sudah meninggalkan kita. Contoh, dia masih hidup, tapi punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Dia masih hidup, tapi semuanya sudah meninggalkannya. Dia punya harta benda, tapi harta benda habis meninggalnya. Dia masih hidup. Dia masih hidup, tapi pangkat dan jabatannya lebih duluan hilang daripada nyawanya. Nah, harapan kita sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggalkan dunia, maka kita gunakan dunia itu untuk kita meninggal dunia. Paham gak? Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan dunia. Artinya apa? Dia punya dunia, dia punya harta, tapi harta ini ditinggalkan sebelum dia meninggal. Artinya apa? Dia punya uang, uang ini diinfakkan, uang ini disodakohkan sebelum dia meninggal dunia. Jangan nanti duluan hartanya meninggalkan dirinya. Sebelum harta itu meninggalkan kita, maka kita duluan meninggalkan harta itu. Jadi kesimpulannya, orang yang beruntung itu adalah
orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dia punya jabatan. Sebelum dia pensiun, sebelum dia nggak menjadi orang nggak berpangkat, sebelum pangkat itu meninggalkannya, dia menggunakan pangkat dan jabatan itu untuk kemaslahatan umat. Dia punya harta benda. Harta ini digunakan untuk menegakkan ajaran Allah, menegakkan agama Allah sebelum harta ini meninggalkan dirinya. Lah inilah ciri orang yang beruntung. Masya Allah. Nah kadang-kala kita ini contoh ya, berkaitan dengan jabatan. Kalau masih jabat, Masya Allah, koyok-koyok yoyo dewi, sugi dewi, pintar dewi, pokoknya dipek dewi. Yang lain itu ya gak ada apa-apanya. Pangkat tidak digunakan untuk jalan Allah. Pangkat tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia masih jabat, masih jadi wali kota, wakil wali kota, menteri, apa saja, kalau jabatan itu tidak digunakan, maka dia rugi. Kenapa? Nanti jabatan itu sudah meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di sini bagian yang orang yang beruntung yang pertama kali ini adalah orang yang beruntung adalah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyada khula. Orang yang membangun tempat tinggal selamanya sebelum dia masuk ke dalamnya. Jadi yang kedua ini, orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang membangun kuburan. Maksudnya di situ, membangun rumah yang kecil untuk selamanya sebelum dia masuk ke dalamnya. Ada orang tanya kemarin, Pak, umpama saya mati besok, bisa nggak dimakamkan di depan Masjid Agung? Karena naik makam masjid. Lah ini tempatnya umum, Pak. Pokoknya pengurus masjid, kemudian orang kampung dalam, ya boleh di situ. Tapi orang lain kayaknya yang nggak bisa. Loh, kalau bisa gimana? Kalau bisa saya mau mengambil tempat, saya mau matokkan tempat saya. Jadi mau persiapan tempatnya. Bayangan saya jangan-jangan ngamal ini, dia mau bangun kuburannya dulu sebelum dia masuk ke dalamnya. Maksudnya bukan mempersiapkan kuburannya, Pak. Jadi sebelum kita meninggal itu kita sudah paham tempat kita yang sejatinya itu ya bukan di dunia ini. Maka ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam, tempat kita beramal, tempat kita untuk mencari bekal, tempat jambatan kita menuju akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah, jembatan menuju akhirat. Ini dunia. Jadi orang yang beruntung yang nomor dua adalah dia membangun fasilitas kehidupan yang selamanya sebelum dia masuk ke dalamnya. Jadi dia memperbanyak amal ibadah. Ya Allah, memang benar pelajaran yang paling mujarab untuk kita sadar itu ya, benar kalau kita gak usah di sekolah pelajarannya, gak ono. Tapi ketika kita ikut memakamkan saudara kita, teman kita, tetangga kita,
Memakamkan itu sampai kita melihat di liang lahat, di kuburan sana. Sampai kita ikut nguburnya, kita memasukkan ke liang lahat. Itu pelajaran yang sangat berharga. Itu pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Bisa menyadari hidup kita. Besok kita yang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita ya nggak ambil pelajaran. Pokoknya cepat-cepat dikubur. Seolah-olah kita tuh hidup terus, nggak kayak yang kita layak itu. Padahal itu pelajaran yang sangat berharga. Terus yang dibawa apa? Maka beruntunglah orang yang nomor 2 ini tadi. Dia membangun kuburannya, membangun rumah yang masa depannya itu dengan berbuat amal kebajikan di alam dunia. Nah, kalau kita usia semakin tua, amal ibadah kayak ono-ono yang gak tambah, gitu. Diajak ngaji yang kuai, diajak masjid yang kuai, gitu. Lah, sadaqallahul adzim. Ya, terus apa yang kita bawa itu apa? Yang bawa itu apa? Maka beruntung banget orang yang punya pemikiran, biasanya yang sering ngantar jenazah ke kubur itu, masya Allah, luar biasa sadar. Kadang-kadang saya tuh setelah ngubur tetangga, kemudian duduk di depan rumah, ya Allah, orang yang suci banget. Rumahnya ya Allah, ini dindingnya umai, ini tanah, mobilnya dinding ini, ya toh, duit bang opo ya ono duit, bang toyib, ini kabeh. Ternyata tatkala kita angkat taruh di liang lahat, gak ono Pak. Mobil yang dilus-lus, dibangga-banggakan juga orang sang ikut dibayar. Bojo ya Allah, ayu minor ngono nyawa kita tak gelem. Bayangkan, loh, sekali-kali kita pikiran kita ke situ, Pak. Sekali-kali, jangan terus-terusan, malas kerja loh. Pak, kalau saya yang kerja buku belanja untuk bakalan mati, gak digowo. Lah terus piye Pak? Aku di masjid terus siang malam ya toh, anak keteteran, bojonya keteteran, yo iku salah. Ya ono Pak. Saya bukti sendirian. Jadi DM Bonendindi dari masjid ke masjid, sampai ke Kalimantan, sampai ke Irian sana, keluar Jawa sana. Terus anaknya sing ngopen itu dulure sing budal mau. Akhirnya sing dulure mau, adike mau ngeluh ke saya. Pak Hasan, piye to iki? Piye to Mas? Bapak lumo, ibu nyambut gawe, anak di rumah sakit. Terus laku lo duit gak ono. Bapaknya niatnya ibadah, dindi dari masjid ke masjid. Anak istrinya di rumah, ketika anaknya sakit, yang repot saudaranya, yang repot tonggone. Bener apa salah? Ibadah mana? Yo salah. Ibadah yang ibadah, tapi jangan meninggalkan kewajiban selaku orang tua, selaku suami. Boleh ibadah, tapi keluarga kita penuhi kebutuhannya. Bisa ngomong, suge, nggak ngomong. Nah akhirnya saya bilang terus piye? Jadi kan ditinggal duit apa lah Mas? Boten mah. Nah terus yang rumah sakit apa? Yang boy. Anak itu long di rumah sakit. Lah bapak itu pergar yang angkat. Masya Allah. Ya ibadah ya ibadah. Maksudnya ibadah kita itu sesuai dengan ukuran kita. Contoh di kantor itu biasanya ini uang terlalu khusyuk. Akhirnya saya tegur.
Sebabnya apa? Ketika dia masuk kantor jam 7. Jam 7 dia ke mushola. Sholat baca Quran. Ya, sholat duha. Tak hitung pirang-pirang rakaat. Nguber tasbih berapa kali upungan. Gitu. Jam 7, jam 8, jam setengah 9 baru ke ruangan. Cak tanya, kok gitu mas? Anu kok mau sholat? Kok suwi? Yo wiridan, yo duhaan, yo baca Quran sak juz. Tiap hari saya baca Quran 1 juz 1 hari. Lah, semacam itu benar kok, benar. Padahal dia kantor. Berbeda kalau di pondok, kayak kiai di pondok, Pak. Bersubuh, baca kitab, wiridan, jam 12 selesai turun. Jadi ibadah kita itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ukuran kita. Ya, makanya ibadah itu ukurannya niat. Niatnya ibadah. Tapi kalau kewajiban mengalahkan sunnah, itu mengalahkan yang wajib, lah ini agak boleh. Dakwah itu ya wajib hukumnya, Pak. Dakwah, ngajak orang sholat jamaah, kemudian ke rumah wajib. Kita dakwah wajib. Tapi kalau meninggalkan dakwah itu meninggalkan kewajiban kita di rumah, anak istri terlantar, maka nggak boleh. Maka ada hal yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Nggak boleh pukul rata. Pokoknya aku ibadah, masjid terus ya loh. Akhirnya bojone ngamuk pergo. Bapak ini masjid terus. Bapak nyala sampai aku nyala. Aku ini ibadah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Alasan yang mana? Tapi yang benar ibadah, tapi ada yang lebih wajib dari itu. Apa? Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi maksudnya orang yang beruntung yang nomor 2 ini adalah membangun kubur itu adalah bagaimana ketika dia meninggal dia mempersiapkan diri ibadahnya ini bagaimana. Mau tidak mau kita meninggal dunia, yang dibawa bukan harta kita, bukan jabatan kita, yang dibawa adalah amal jariah kita, amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah ini amal ibadah ini, Masya Allah. Saya pernah dibilang Gus Bat itu, awakmu kok pintar sih? Beliau kan beli kacamata. Hanya mau kemana, ini saya goncengan, akhirnya mampir sih, tak tugas kacamata Gus Bat. Ya mampir, kalau kacamata. Akhirnya diperiksa, ya yang ini aja. Akhirnya ketika mau bayar, yai, kudu mau sih bayar. Saya bilang gitu. Wah, kok pinter awak. Langsung dia komentar apa? Kok pinter awak? Ya mesti ya bener. Awak kok pinter? Mergo kok kacamata minta baca Quran, tak iso engko ngaji gitu ya. Kalau engko kamu dapat terus apa halai? Ngono deh. Bukan untuk pulau, untuk ibu pulau. Langsung tak bayar. Lah, maksud saya kita sebetulnya mau ngambil amal ibadah itu ya gampang, jadi asal tahu caranya. Contoh, ada orang anak-anak yang mau ngaji, kadang nek dirboyo itu, ini anak-anak yang anak-anak SD, anak-anak ibtidah itu mau beli kitab loh, mau ngaji Ramadan. Saya datang, mau kitab apa? Pak, mau ikut kilatan. Siapa sih mau coba? Ya Anwar. Kita kok ta'lim. Oh iya, kan kitab ta'lim kan.
Ini deh benar. Oh iya. Pinter kan? Ya, gak usah bayangan. Bayangan saya, selagi kitab itu dia baca, kemudian dia telaah kitab itu, saya niatkan untuk ibu saya, untuk bapak saya. Kenapa itu? Itulah amal jariah yang terus mengalir, amal ibadah. Jadi kalau kita pandai-pandai ngemas itu luar biasa. Ada lagi yang lebih gampang lagi. Bulan puasa, saya ada orang yang di kampung saya itu, saya awal dulu masih canggung di kampung. Jadi setiap Ramadan bapak itu mesti ke rumah takmir. Ya Ramadan itu toh, selain Ramadan enggak. Jadi ke rumah ketua takmir, dia ngomong setiap mau Ramadan dia datang ke rumah ketua takmir itu apa? Listrik selama Ramadan tak bayar. Awal-awal saya kok ini ya. Ternyata pencerahan orang-orang, wah cerdas banget bapak ini. Setiap Ramadan listrik masjid saya yang bayar. Ternyata apa Pak? Hikmahnya. Ternyata selama Ramadan yang sholat tarawih yang kadang terus listrik selagi nyala, dia dapat ganjaran yang diinfakkan, disedekahkan untuk bapak dan ibu. Itu namanya amal jariah. Jajan seperti ini loh Pak, jajan ini untuk ke masjid. Ini kan ya gak usah banyak-banyak. Saya bantu 2 kotak mawon, niatnya ke ibunya. Luar biasa. Jadi amal ibadah itu tergantung niatnya kita. Gimana kita ngemas, kaitkan semua kegiatan kita ini karena Allah, maka insya Allah itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang beruntung itu adalah wa'ad rabbahu qabla ayyalqahu. Orang yang mendapat ridhonya Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Sebelum dia meninggal dunia, Allah sudah meridhoi. Sebelum dia meninggal dunia, urusan-urusan dengan tetangga sudah selesai semua. Urusan hutang-hutang sudah selesai semua. Maka orang yang sangat berbahagia yang nomor 3, ketika dia sudah berhadapan dengan Allah, dia sudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selama di dunia dia kalau berhadapan dengan orang Pak, ketemu tetangganya, Mas Pak, mohon maaf jika ada salah saya. Setiap waktu kita mohon maaf, bukan menunggu sawal tok. Kadang-kadang kita kan nunggu sawal tok. Kalau udah sawal, gak kunjung ke tangga sebelah kiri kanan. Betul ya? Untung ini bulan sawal. Kalau kayak di bulan sawal saya punya bablas kita enggak saling kunjung antara tangga satu dengan tangga samping. Nah, orang yang nomor 3 ini adalah dia mendapat ridho Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Artinya sebelum dia meninggal dunia, dia sudah mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha untuk sesama manusia, dia saling memaafkan satu sama lainnya setiap saat dia mohon keriduan satu sama lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin di awal tahun ini mari kita menjadi orang yang tubah, menjadi orang yang beruntung. Apapun yang kita lakukan ini semoga Allah meridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana al-intidama fi jami' umuri dunyawiyah wad diniyah wa hassin muradana bil khair ya Allah, wa hassin muradana bil khair ya Allah, wa hassin muradana bil khair ya Allah. Allahumma la tad'a lana dhanban
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.